Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ananda semuanya, semoga senantiasa selalu diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini kita kembali belajar tema 8, subtema 1, pembelajaran 3 dan 4. Nah, tujuan pembelajaran yang harus anti capai yang pertama adalah anti mampu menjelaskan tokoh utama dalam teks fiksi. Ini sudah kita bahas sebelumnya. Yang kedua, anti mampu menjelaskan jenis pekerjaan penduduk berdasarkan tempat tinggal. Yang ketiga, anti mampu menjelaskan karakteristik individu dalam anggota keluarga. Dayu dan keluarga berasal dari Bali. Saat di Bali, ia tinggal di Tabanan. Nah, mari kita bahas mengenai daerah Tabanan. Bali merupakan salah satu daerah yang ada di Indonesia yang sangat terkenal, bahkan sampai ke luar negeri, sebagai ikon pariwisata yang ada di Indonesia. Bali memiliki potensi pariwisata, seperti wisata alam, wisata seni, serta budaya. Provinsi Bali terdiri atas 8 kabupaten dan 1 daerah kota. Tabanan merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Bali. Wilayah Tabanan terkenal sebagai penghasil beras dan sayuran. Mayoritas penduduknya bermata pencarian sebagai petani. Namun, penduduk yang tinggal di pantai bermata pencarian sebagai nelayan. Keadaan alam suatu tempat mempengaruhi mata pencarian penduduknya. Nah, mari kita pelajari pekerjaan berdasarkan keadaan alam ini lebih lanjut. Lingkungan mempengaruhi mata pencarian penduduk di suatu daerah. Mata pencarian penduduk di suatu daerah berbeda dengan daerah lain. Mata pencarian penduduk di daerah pesisir pantai misalnya berbeda dengan penduduk di daerah dataran rendah maupun di dataran tinggi. Penduduk di daerah pantai bermata pencarian sebagai nelayan, petani tambak, pedagang, petani garam, dan pengrajin. Penduduk di daerah dataran rendah bermata pencarian sebagai buruh, petani, pedagang, dan peternak. Sedangkan penduduk di daerah dataran tinggi bermata pencarian sebagai petani, peternak, pedagang, dan pekerja perkebunan, misalnya teh, kopi, dan cengkeh. Selain itu, penduduk yang tinggal di desa juga memiliki mata pencarian yang berbeda dengan penduduk yang tinggal di kota. Penduduk di desa lebih banyak bermata pencarian sebagai petani, peternak, perajin, pedagang, buruh tani, dan perkebunan. Sedangkan penduduk di kota bermata pencarian sebagai pekerja jasa, misalnya pegawai bank, konsultan, pengacara, sopir, karyawan, pedagang, dan buruh pabrik. Nah, untuk menjawab pertanyaan setelah ini, silakan Anti baca asal mula Bukit Catu halaman 26 dan halaman 27. Nah, di sini Anti akan menemukan tokoh-tokoh atau pemeran dalam cerita tersebut. Keragaman berarti bermacam-macam atau berjenis-jenis. Pada manusia, keragaman yang dimaksud adalah perbedaan yang dimiliki oleh setiap individu. Perbedaan pada individu itu ada karena setiap manusia memiliki ciri-cirinya masing-masing. Dengan demikian, keragaman karakteristik individu berarti perbedaan ciri-ciri khusus pada setiap manusia. Keragaman karakteristik individu dapat berupa keragaman fisik, meliputi warna kulit, jenis rambut, tinggi dan rendah badan, serta berat badan. Selain keragaman fisik, juga terdapat keragaman kegemaran dan keragaman sifat. Kegiatan ekonomi adalah kegiatan yang dilakukan oleh manusia untuk mendapatkan penghasilan, barang, atau jasa tertentu dengan tujuan mencapai kesejahteraan dalam hidupnya. Berikut adalah macam-macam kegiatan ekonomi. Yang pertama, produksi. Produksi adalah kegiatan menghasilkan barang atau jasa. Orang yang melakukan kegiatan ini disebut produsen. Yang kedua, distribusi
adalah kegiatan menyalurkan barang hasil produksi dari produsen kepada konsumen. Orang yang melakukan kegiatan ini disebut distributor. Yang ketiga ada konsumsi. Konsumsi adalah kegiatan memakai barang hasil produksi. Orang yang melakukan kegiatan ini disebut konsumen. Baiklah Ananda semuanya, demikian pembelajaran kita hari ini. Yang dapat kita simpulkan dari pembelajaran hari ini yaitu yang pertama, adanya perbedaan pekerjaan berdasarkan keadaan alam atau jenis tempat tinggalnya. Yang kedua, adanya perbedaan atau karakteristik dari keragaman walaupun kita dalam satu keluarga. Yang ketiga, kita sudah membahas mengenai kegiatan ekonomi, ada produksi, distribusi, dan konsumsi. Demikianlah pembelajaran daring kita hari ini. Kita lanjutkan pada pembelajaran daring selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.